ini ya mungkin satu pencapaian yang kita rayakan bersama, tapi ya next-nya apa ya kita lihat aja apa gitu. Pasti sih ada cerita-cerita lain gitu yang pengen aku sampaikan lewat Udah ada Bang idenya. animasi Bang Ide ada bener gitu. Cuman ya enggak lah kalau bisa jutaan lagi ya semoga ya amin gitu. Semoga buzzer Jumbo abis ini jadi buzzerian Adriandi. Jadi nggak berhenti di Jumbo aja, apapun karya postnya tolong suara gue hilang, di buzzerin juga. Tapi dari proses kreatif yang kurang lebih yang 5 tahun ini sampai akhirnya tayang sekarang, ada yang perlu dievaluasi nggak? Tapi Ada sih, mungkin kita bisa ya Indonesia mulai ngurangin kalau meeting tuh gorengan makanannya. Oh. Mungkin gitu. Meeting gorengan, preview editing gorengan, preview sound mixing gorengan, color grading gorengan gitu. Mungkin itu satu ya, itu satu. itu kayaknya Indonesia banget deh kan? Betul nggak sih? Susah. Kita emang hobi menggoreng ya. Termasuk isu. Aduh, dia kenapa ya? Iya, Dia kayak kenapa gitu ya? ya. Rumah lu kita lagi ngeliat itu GBK tuh kalau nggak kelihatan dari gambar teman-teman ya. Kalau kameranya ke sana nih balkonnya kelihatan GBK tadi teman-teman. Orang kaya. Evaluasinya pasti banyak banget gitu, pasti banyak karena toh 5 tahun itu sebenarnya kalau di standar internasional itu udah dipendekin sebenarnya. Kayak film Coco tuh 6 tahun, Moana 2 6 tahun, ada yang bahkan sampai 7 gitu kan. Tapi kita juga karena tadi seperti Mas Angga bilang kita mau coba sukses story sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada yang nyobain. Ya pasti banyak hal-hal yang kita juga sambil jalan kemarin sambil meraba. Ini benar nggak sih caranya gini, benar nggak sih gitu ya. Sekarang dengan tahu gitu, oh mungkin nanti bisa lebih efisien di sini, nanti bisa lebih efisien di sini. Jadi ada banyak hal yang kita mau evaluasi sih setelah ini gitu. Oke, baiklah. Ini punten ya, mohon maaf banget sebelumnya. Namanya juga netizen ya. Iya. Ada yang memuji, ada juga yang mengkritik. Aduh, ini kurang sesuai dengan Ya. Sebut aja akidah gitu. Ya, oh, kakek-kakek dong, akidah. Oh iya. Iya, ya. Itu diedit ya? Itu diedit ya? Langsung kita tanyakan ke Organda alias orangnya. Seperti apa merespon? Ya kita kan nggak bisa memuaskan semua orang Iya, ya. betul. Ada aja beberapa Ada netizen. haters gitu. Betul. Gimana ya? Aku tuh percaya yang namanya sebuah karya itu nggak pernah selesai. Yes. Dia hanya dirilis. Jadi kalau aku mau kayak, oh Jumbo jangan 5 tahun, mau aku kerjain lagi sampai 25 tahun, sampai aku merasa ini paling bentuk sempurnanya, Idealnya nggak gitu. akan sempurna juga gitu. Dan apa namanya, ya kenapa kita mau menghabiskan waktu 5 tahun dan memaksimalkan juga dengan kesadaran bahwa pasti akan ada yang nggak suka gitu. Pasti akan ada yang nggak cocok, akan ada yang kritik. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu kritik itu akan ada kalau kita nggak rilis. Yes. Ya, Betul. kan? Ya memang ini butuh keluar untuk tahu karena kita harus bisa fokus sama apa yang disampaikan, bukan cuman gimana dia nyampein. Bisa aja dia kayak oh gini, tapi pasti denger ya bener juga ya. Mungkin part itu aku miss atau Iya. apa segala macem kayak gitu. Jadi itu nggak masalah gitu. Dulu temanku Ernest Prakasa, produser juga, komika juga, dia selalu bilang kritik tuh rasanya kritik tuh kayak jamu. Jadi pahit banget kalau ditelan, tapi sebenarnya sehat buat kita gitu. Oke. Jadi ya nggak masalah mau kritik maksudnya kalau nggak mau dapat kritik ya sekalian aja nggak usah bikin karya. Nah, itu dia. Iya ngapain? Kritik mau keriting udah terserah ya. Lucu. Boleh. 6 lah ya. 6. Banget sesuai deh. Nggak apa-apa kalau Lagian yang netizen ya, namanya kesempurnaan kan hanya milik Allah ya kalau kata Bunda Dorce ya. Jadi tolonglah, tidak ada karya yang sempurna. betul. Tinggal diperbaikin aja di karya berikutnya gitu. Tapi ada yang paling susah nggak sih emosional pas mendirect di Jumbo ini? Mendirect paling emosional itu enggak sih, maksudnya kalau yang paling tantangannya adalah aku punya satu aktor yang jadi Nurman. Itu namanya Yusuf Oskan. Itu 5 tahun lalu dia usianya berapa ya? Dia paling apa ya bahasa istilahnya? Petakilan gitu. Iya benar. Pecicilan. Jadi pas rekaman tuh lari sana lari sini, main apa geratak ini gitu sampai pas kita udah tahu karakternya seperti itu, oke, next recording semua snack jangan ada di atas meja. Terus kayak ya, kita gimana caranya biar dia bisa fokus rekaman ngadep ini aja ngadep speaker gitu. Ngadep mikrofon gitu. Tapi kalau emosional aku kan ngedirect Ibu Ratna Riantiarno Yes. sebagai Oma. Emang udah nggak bisa dipungkiri ya skillnya tuh luar biasa Yes. gitu. Jam terbang nggak bohong ya. Sehari doang kelar semua adegan. Hah? Sehari doang. Nggak ada yang
minim retake lah gitu, minim banget retake-nya dan udah tahu gitu pas aku bilang Bu Ratna ini kayak gini. Bahkan kan dia nggak ngeliat gambar ya. Tapi aku bilang tuh nanti pas reading, kita sempat ini sebelum reading aku bilang Oma, aku manggil langsung Oma kan gitu karena aku biasa memang langsung ngomong pakai karakternya gitu. Jadi aku ngomong ke Prince, Don, ngomong ke Queen Mary gitu. Oma, nanti di filmnya ada satu momen di scene ini yang sangat penting banget buat ceritanya di mana Oma dan Don tuh akan duduk di kasur. Itu mewek, aduh. Oma akan menyampaikan nasihat gitu. Nah, Prince ini, si Don ini belum pernah acting sebelumnya. Ini perdana dia acting. Sebagai Don tuh pertama kali dia acting. Jadi dia masih malu-malu banget. Terus Oma Ratna tuh sabar banget dan dengan baik hati bilang, yaudah boleh nggak aku yang ketemu sama dia gitu. Jadi aku pengen kenalan sama Prince. Jadi mereka udah sempat spend time tuh. Kayak aku lupa mereka kayak jalan-jalan terus kayak apa. Jadi memang omanya tuh Bu Ratna tuh kayak nyari bondingnya sendiri gitu. Fotonya tuh ada gitu. Akhirnya mereka bisa ngobrol. Nah, akhirnya ketika itu adegannya direkam, Oma Ratna bilang kalau gitu rekamannya pisahin aja. Jangan jadiin satu. Kamu take Prince aja dulu. Si Don yang lagi sedih, take aja dulu gitu. Nanti manapun yang udah kamu pilih audionya, kasih denger ke saya pelajarin di rumah. Jadi aku tahu seberapa emosinya bisa aku respon. Nyesuaiin. Iya gitu. Jadi aku kayak, wah ini emang aktor gitu. Yoi. Jadi Ibu Ratna pas rekaman tuh sambil dengerin take-nya Prince. Jadi yang kayak, gimana cara benerin cerita Don Oma gitu. Dia udah langsung ngebayangin lagi ngomong sama cucunya gitu. Jadi menurutku kalau aku boleh milih dari semua adegan di film Jumbo ya tentu pentas aku suka banget ya. Tapi mungkin scene itu yang menurutku sebagai seorang kreator buat aku itu scene paling perfect itu di kasur itu. Nasihat Oma itu. Menghangatkan hati banget itu adegan. Itu yang paling emosional sih kayak apa? Effortnya Bu Ratna gitu mau mendekati si Prince dan caranya untuk mengayomi gitu. Ini berarti Jumbo juga menjadi salah satu dalam tanda kutip mesin regenerasi ya, bahwa tidak hanya aktor yang jam terbangnya udah tinggi, tapi juga first timer benar-benar dirangkul, diberi kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Si Prince nggak sabar katanya pengen main film lagi. Iya. Aku tanya, kamu pengen kayak apa sih gitu ceritanya? Aku pengen kayak Joe Taslim. Wih, keren. Tapi kalau kita lihat cuitannya Karian ya, pernah cerita tentang karakter Norman di Jumbo. Ini katanya bukan sekedar tokoh fiksi, tapi terinspirasi. Oh iya. Mungkin dari almarhum Ferry Syahmarno. Iya. Dari Mahar. Laskar Pelangi. itu teman aku BTW. Oh iya. Ya udah lepaskan saja. Luapkanlah Aku saja. baru tahu. Temanmu ya? Jadi pas memang kejadian dia meninggal itu kita lagi di kampus terus ditelepon dia kan meninggal di kosan. Di kosan, iya. Dan itu kita yang ngecek di kosannya. Oh. Oke. Ya, semoga sedang tersenyum di alam sana melihat sosok Mahar yang dia perankan itu memang kena banget di aku karena adegan pakai radio, terus jemur baterai di atap. Bunga seroja. Iya, Biar Mahar saja yang mengurusnya dengan alam. Jadi gue tuh di nonton Laskar Pelangi itu paling suka sama Mahar karena mungkin background ceritanya berbeda ya, tapi gue waktu SD tuh kayak dia gitu. Cuman bedanya berbulu dan berkumis gitu. Cuman ngerti gitu kayak punya dunia karena kan aku anak tunggal. Jadi gue tuh di rumah tuh nggak punya dekat sama orang tua. Cuman kayak eksplorasi tuh nggak sama kakak adik gitu. Jadi kayak ke belakang rumahku tuh ada kali, ada kayak apa. Jadi aku cari capung sendiri apa. Jadi main sama alam tuh ngerti gitu rasanya kayak Mahar tuh ngerti gitu. Nah pas dengar kabar Ferris almarhum ya gitu aku kayak aduh sedih banget waktu itu. Aku tuh kayak masih tuh tahun berapa ya 2000 Zaman kuliah masih 2000 berapa tahun lalu kan sebenarnya. Iya. Ya udah ketika akhirnya ada kesempatan buat mengabadikan sosok yang seperti itu karakternya ya aku ciptakan Nurman gitu. Maksudnya kayak dengan rasa yang sama seperti aku melihat Mahar di teman-temannya gitu. Wah, ini film Indonesia memberikan tribut juga pada karakter film Indonesia. Iya. Ih, keren banget. Oke. Baiklah. Kemarin itu aku melihat sebuah meme. Ada dua tokoh. Oh, yang salaman ya? Salaman. Yang satu Juki, yang satu Jumbo. Pas salaman ada foto BCL yang disebut sebagai
pesugihan atau jimat, karena 2 film animasi Indonesia yang paling laris itu ada suaranya BCL. Nggak salah pilih emang lo Bundaku. Jimatnya di situ kayaknya ya. Bisa gitu ya? Itu kebetulan aja sih. Kebetulan. Mungkin kalau maksudnya pertimbangannya tuh justru karena ini yang tadi aku bilang. Pertama karena aku melihat peran BCL di Ibu Ainun. Ya, tapi aku juga dari awal punya ide. Aku bilang ini lagu selalu ada di nadimu kan ditulis oleh Lale Ilmanino, ya produser pop yang sangat hits saat ini bertiga itu kan. Oh, dan produktif sekali. Nah, kebetulan Nino tuh kakak kelasku di SMA. Dan kita tuh sering banget nongkrong di tangga masjid gitaran. Gitu. Terus memang banyak banget momen personal yang terjadi pada saat pembuatan film ini gitu. Salah satunya adalah pada saat kita nawarin Nino mau bikin lagu, Nino tuh baru aja kehilangan ayahnya. Oh iya, Ya, betul. Jadi dia pas dengar ceritanya Jumbo, dia langsung mau dan dia bilang boleh nggak lagu ini tuh pesan dari seorang orang tua ke anaknya. Jadi gue nggak pengen bikin strukturnya adalah lagu pop di mana kayak ada verse terus ada chorus balik lagi ref gitu. Jadi kayak sekali jalan aja abis lagunya dan itu sebenarnya adalah sebuah nasihat, sebuah harapan, sebuah doa gitu dari seorang orang tua kepada anaknya. Gue bilang ya boleh gitu karena lagu selalu ada di nadimu itu sebenarnya adalah nasihat ayahnya Nino ke Nino. Gitu. Jadi personal banget sebenarnya. Gitu. Nah, terus ya fakta-fakta menarik ya sambil ngobrol ini. Nah, pas itu jadi awalnya kita cuma mikir lagu itu akan dinyanyikan oleh Prince dan Queen, Don dan Mary gitu. Tapi ketika kita merasa ini lagunya juga penting untuk kena ke hati ayah dan ibu ya penonton gitu. Saya penonton yang ayah dan ibu. Akhirnya kita pengen ada versi orang dewasanya. Baru di situ juga, ya pas banget BCL tuh nyanyinya bagus banget gitu. Jadi kita langsung pilih BCL gitu bukan karena ngelihat di Juki ada gitu bukan gitu. Tapi Betul. kebetulan gitu. Netizen kan cocok loginya suka ajaib ya. Ada aja. Pertimbangan-pertimbangan kayak gitu juga contohnya Angga Yunanda yang pilih gitu. Karena aku melihat peran Angga Yunanda di Bima di Dua Garis Biru. Aku merasa di situ Angga berhasil banget memerankan karakter yang melalui sesuatu di hidupnya yang harusnya umur segitu belum. Ya, nah, aku ngerasa itu cocok buat Acil, Abang Acil gitu sebagai caretaker-nya Atta seorang diri kayak gitu. Oke. Nah, ini nih yang paling dikepoin nih. Semua ini totalnya udah 5 tahun ini ya. Berapa sih habisnya biaya untuk Jumbo? Waktunya. Oh iya, waktunya. Waktunya 5 tahun. Pokoknya mungkin aku nggak bisa spesifik ngasih tahu angka, tapi yang jelas memang budgetnya itu sangat signifikan lebih daripada film live action. Sebagai komitmen kita bahwa kita harus menjadiin ini sesuatu barang yang bagus, memang butuh resource yang lebih banyak. Jadi budgetnya tuh mungkin sekitar 3-4 kali lipat dari film live action umumnya. Wow. Misalnya film live action itu 7,5 miliar ya. Itu berarti kalau dikali 4 kan 30 miliar. Nah, sekarang 28 dong, 7 kali 4, 30 dari mana sih? Maaf. Ada PA ya. Oh, udah ada kuliah. Iya. 7 kali 4. Oke, berarti 28 juta. 28 miliar. Penontonnya udah 4,5. Coba ntar gue hitung ya. Udah BEP nih. BP alhamdulillah udah.